Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dijaga protokol kesehatannya. Maklum, untuk minggu kali ini Bapak mengajar secara daring atau online. Karena kemarin sempat saya bertemu pada satu pelajaran dan tidak dapat untuk menjelaskan materi selanjutnya. Untuk kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan tema yakni Surah Al-Lahab dan Surah Al-Fil. Surah Al-Lahab disebut juga Surah Al-Masad. Surah Al-Lahab menempati urutan ke-111 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nama surah ini diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga, yakni Al-Lahab artinya gejolak api. Adapun asbabun nuzul dari surah Al-Lahab ialah sebab-sebab turunnya surah Al-Lahab disebabkan dimulai dari ancaman api neraka bagi istri dari Abu Lahab, karena istri Abu Lahab telah menyebar fitnah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai balasannya, istri Abu Lahab akan diberikan kalung dari sabut saat berada di dalam neraka. Bisa anak-anak perhatikan, di samping adalah gambar untuk Bukit Sofa, di mana tempat tersebut adalah tempat untuk Nabi Muhammad SAW menyuarakan dan memberikan pertanyaan kepada kaum kafir Quraisy. Abu Lahab dan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah paman dari Nabi Muhammad. Dia disebut Abu Lahab karena mukanya memiliki ketampanan dan bersinar. Dia dan istrinya Ummu Jamil termasuk orang-orang yang paling suka menyakiti Rasulullah dan memusuhi agama Islam. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa dan menyuruh kepada kaum kafir Quraisy untuk berkumpul. Lalu beliau berkata, "Sekiranya saya sekarang mengatakan kepada kalian bahwa pasukan musuh akan menyerang di pagi hari atau sore ini, apakah kalian akan mempercayainya?" Lalu mereka menjawab dengan serentak, "Iya, saya percaya." Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya saya sekarang memberikan peringatan kepada kalian akan datangnya azab yang pedih." Mendengar ucapan Nabi Muhammad, Abu Lahab langsung menyahut, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami?" Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab. Suatu ketika istri dari Abu Lahab menebarkan, memberi duri-duri di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad, dan tidak lama kemudian turunlah dari ayat 1 sampai ayat 4 surah Al-Lahab. Abu Lahab dan istrinya memang bisa dibilang sangat kaya dan disegani oleh kaum kafir Quraisy. Dengan keberanian dan kepercayaannya, Abu Lahab dan istrinya cukup sangat berlawanan dengan ajaran agama Islam. Meskipun dengan ketampanan Abu Lahab dan kecantikan istrinya, karena sikap yang buruk terhadap agama Allah, dia mendapatkan kehinaan yang menimpa mereka berdua. Lalu julukan untuk istrinya ia disebut sebagai pembawa kayu bakar, karena ia sebagai penyebar api fitnah kesana sini untuk menghina dan menjelek-jelekan utusan Allah. Untuk memahami isi kandungan, menjadi pelajaran yang sangat penting bahwa manusia akan menjadi lupa ketika dirinya merasa sanggup dan kaya akan harta bendanya. Mereka merasa bahwa gagasannya akan diterima orang lain sebab Abu Lahab disegani oleh orang. Kemudian ternyata rencananya itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipandang dari garis besarnya, janganlah untuk mencoba menghalangi ataupun menentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya.
Jika engkau tak takut, maka engkau akan sendiri mendapatkan siksaan dan azabnya. Nah, untuk anak-anak kelas 3, karena selanjutnya kita dipertemukan oleh pertemuan online atau daring, saya memberikan tugas kalian untuk sering-sering membaca dan kalau bisa untuk dihafalkan untuk surah Al-Ahzab dan Al-Fil. Dan jangan lupa untuk membaca LKS halaman 23 sampai 29. Memasuki surah Al-Fil. Surah ini diturunkan di kota Mekah, mempunyai ayat berjumlah 5. Arti dari surah Al-Fil adalah pasukan gajah dan mempunyai urutan ke-105 dalam Al-Quran. Baik, di sini setelah saya kasih contoh ayat surah Al-Fil dari 1 sampai 5. Mungkin untuk pertemuan online kali ini saya bisa memberi materi untuk sampai saat ini saja. Bisa kalian ulangi dan kalian putar kembali video yang telah saya kasih, dan jangan lupa untuk membaca LKS-nya dan dihafalkan surah Al-Ahzab dan Al-Fil. Semoga kedepannya kita tetap diberikan kesehatan, dan ingat, anak-anak selalu dijaga kesehatannya ya, untuk demi menjaga kestabilan kita, demi belajar dan terus semangat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.